Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hening adalah kemewahan yang paling Tiara hargai. Di rumah megah yang berdiri sunyi di kawasan elit Jakarta, keheningan pada pukul 2 pagi terasa begitu pekat, seolah menjadi selimut tebal yang memisahkan dirinya dari kekacauan dunia luar. Tidurnya, seperti semua hal dalam hidupnya, selalu teratur dan pulas. Ia tidak pernah membutuhkan alarm untuk bangun. Tubuhnya sudah terlatih untuk menyambut fajar tepat pukul 5. Namun, rutinitas sempurna itu pecah berkeping-keping malam ini. Bukan oleh suara alarm, melainkan oleh dering bel pintu yang tajam dan tanpa henti. Awalnya, Tiara mengira itu hanya mimpi. Suara melengking itu terasa begitu asing di telinganya. Tetapi dering itu terus berlanjut, brutal dan putus asa, merobek ketenangan malam. Tiara membuka matanya. Jam digital di samping tempat tidurnya menunjukkan angka pukul 24. Alisnya bertaut. Siapa yang berani datang ke rumahnya pada jam seperti ini? Insting pertamanya adalah kesal, tetapi kemudian firasat buruk yang dingin mulai merayap di benaknya. Tidak ada seorang pun yang akan datang tanpa pemberitahuan darurat. Dengan gerakan yang tenang dan tanpa suara, ia menyibak selimut sutranya. Ia tidak menyalakan lampu, matanya sudah terbiasa dengan kegelapan yang diselingi cahaya rembulan dari jendela besar kamarnya. Ia berjalan menuju monitor intercom di dinding. Satu sentuhan jarinya menyalakan layar, menampilkan gambar dari kamera keamanan di gerbang depan. Sosok yang berdiri di sana membuat jantungnya berhenti sejenak. Amalia. Asisten pribadinya yang selalu rapi dan profesional itu, kini tampak seperti orang yang berbeda. Rambutnya acak-acakan, blazernya miring sebelah, dan wajahnya basah oleh air mata yang mengalir deras. Tubuhnya gemetar hebat. Bahkan dari layar monitor pun Tiara bisa melihat getaran itu. Tangannya menekan tombol bel tanpa henti seolah hidupnya bergantung pada hal itu. Tiara merasakan firasat buruk itu semakin menguat, berubah menjadi kepastian yang dingin dan menusuk. Ini bukan sekadar masalah biasa. Ini adalah bencana. Tanpa ragu, Tiara menekan tombol untuk membuka gerbang dan pintu utama. Ia tidak repot-repot mengganti piyama satinnya. Ia berjalan menuruni tangga marmer yang megah dengan langkah yang tetap terkontrol, meskipun pikirannya sudah berpacu 1000 km per jam. Saat ia membuka pintu kayu jati yang kokoh itu, Amalia langsung terhuyung masuk dan nyaris jatuh bersimpuh di hadapannya. Isak tangisnya pecah menjadi raungan keputusasaan. "Bu, Ibu," kata Amalia terbata-bata, napasnya tersengal. "Pak Andri dia?" Tiara menatap wajah asistennya yang pucat dan hancur. Tidak ada kepanikan di wajahnya, hanya ketenangan yang ganjil dan waspada. "Tarik napas, Amalia. Bicaralah yang jelas," perintahnya dengan suara lembut namun tegas. Amalia mencoba mengatur napasnya, kedua tangannya mencengkeram lengan Tiara dengan putus asa. "Pak Andri kabur, Bu. Dia menguras semuanya. Semua uang tabungan Ibu, rekening perusahaan. Semuanya habis, Bu. Dia pergi bersama wanita itu." Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Setiap kata yang diucapkan Amalia adalah sebuah palu godam yang menghantam fondasi kehidupan yang telah Tiara bangun. Pengkhianatan, kehancuran finansial, aib. Semua itu datang bersamaan dalam satu kalimat pendek. Orang normal akan berteriak, menangis, atau jatuh pingsan. Tetapi Tiara bukan orang normal. Reaksi pertamanya adalah keheningan yang dalam. Pikirannya yang tajam langsung memindai informasi, memprosesnya, dan mengkategorikannya. Emosi bisa menunggu. Yang terpenting sekarang adalah tindakan. "Masuk," kata Tiara singkat. Ia memapah Amalia yang masih gemetar hebat menuju sofa besar di ruang tamu. Ia menyelimuti asistennya itu dengan selimut kasmir yang terlipat rapi di sandaran sofa. "Aku akan buatkan teh." Gerakannya begitu tenang dan metodis, seolah ia hanya sedang menghadapi tamu yang datang di waktu yang tidak biasa, bukan menghadapi kehancuran total. Ia berjalan ke dapur, menyalakan ketel listrik, mengambil 2 cangkir porselen, dan menyeduh teh kamomil. Aroma teh yang menenangkan mulai menguar di udara, sebuah kontras yang aneh dengan atmosfer kepanikan dan pengkhianatan yang baru saja dibawa Amalia. Amalia menatap punggung bosnya dengan bingung. Ia mengharapkan ledakan amarah atau tangisan histeris. Ketenangan Tiara justru terasa lebih menakutkan. Saat Tiara kembali dengan nampan berisi 2 cangkir teh, Amalia akhirnya berhasil mengeluarkan beberapa kalimat lagi. "Saya sedang lembur di kantor, Bu. Ada notifikasi transfer dana dalam jumlah sangat besar ke rekening luar negeri,
Semuanya diotorisasi dengan kode pribadi Pak Andri. Saya coba telepon Bapak, tapi tidak aktif. Saya cek ke bagian keuangan, semua rekening utama kita sudah kosong sejak sore tadi. Saya panik, jadi saya langsung ke sini. Kamar ganti Bapak kosong, Bu. Semua pakaian dan barang-barangnya sudah tidak ada. Tiara mengangguk perlahan, seolah semua informasi itu hanyalah bagian dari laporan bisnis rutin. Ia meletakkan cangkir di depan Amalia. Minumlah. Tenangkan dirimu. Setelah memastikan Amalia mulai menyesap tehnya, Tiara berdiri. Aku harus menelepon seseorang. Tunggu di sini. Ia tidak berjalan ke kamarnya, melainkan ke ruang kerjanya yang terletak di ujung koridor. Ruangan itu adalah pusat kendalinya, didesain dengan gaya minimalis yang didominasi warna hitam dan abu-abu. Tidak ada foto keluarga, tidak ada hiasan yang tidak perlu. Hanya rak buku yang berisi buku-buku strategi bisnis dan filsafat, sebuah meja mahoni besar, dan teknologi canggih yang terintegrasi dengan sempurna. Tiara duduk di kursi kulitnya yang ergonomis. Ia tidak perlu mencari kontak di ponselnya. Nomor itu sudah terpatri di dalam ingatannya. Ia mengangkat gagang telepon di mejanya, sebuah jalur terenkripsi yang tidak bisa dilacak, dan menekan 10 digit nomor dengan jari-jarinya yang lentik. Telepon hanya berdering sekali sebelum diangkat. Suara di seberang sana terdengar tenang dan profesional, seolah mereka memang sudah menunggu panggilan ini. Ya? Dharma, ini aku, kata Tiara. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti baja yang dingin. Sudah waktunya. Hening sejenak di ujung sana, kemudian suara itu menjawab dengan nada yang sama efisiennya. Protokol mana yang akan kita aktifkan? Tiara menatap keluar jendela, ke arah taman gelap yang terhampar di halaman rumahnya. Matanya memantulkan cahaya bulan, membuatnya tampak berkilau seperti predator di malam hari. Mulai, protokol hujan badai. Jawabnya, setiap suku kata diucapkan dengan penekanan yang mematikan. Sekarang juga. Terkonfirmasi. Protokol hujan badai diaktifkan. Semua aset target akan dilacak dan dibekukan. Tim lapangan sedang bergerak. Tunggu laporan pertama dalam 30 menit, jawab Dharma tanpa basa-basi. Panggilan itu langsung terputus. Tiara meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya dengan gerakan yang presisi. Ia duduk diam selama beberapa saat, membiarkan keheningan kembali mengisi ruangan. Di ruang tamu, Amalia yang telinganya cukup tajam, samar-samar mendengar ucapan bosnya. Protokol hujan badai. Nama itu terdengar begitu asing dan mengerikan. Ia menyadari sesuatu dengan jelas malam itu. Bosnya, wanita yang ia kenal sebagai pebisnis jenius yang anggun, bukanlah korban dalam cerita ini. Ia tidak sedang panik mencari pertolongan. Ia baru saja melepaskan sesuatu yang telah ia persiapkan sejak lama. Amalia tidak tahu apa itu, tetapi ia yakin badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah panggilan telepon singkat yang mengubah segalanya, Tiara kembali ke ruang tamu. Amalia menatapnya dengan campuran rasa takut, bingung, dan kekaguman. Wajah bosnya masih sama tenangnya, tetapi kini ada kilatan energi yang berbeda di matanya, seperti mesin presisi tinggi yang baru saja dihidupkan. Teh di cangkir Amalia sudah sedikit dingin, getaran di tangannya pun sudah mereda, digantikan oleh ketegangan yang lebih dalam. Tiara duduk di sofa tunggal di seberang Amalia, menyilangkan kakinya dengan anggun. Keheningan terasa berat di antara mereka, hanya detak jam dinding antik yang terdengar mengisi ruangan. Akhirnya, Tiara yang memecah kesunyian itu. Suaranya masih tenang, tetapi kini mengandung nada instruksi yang jelas. Amalia, dengarkan aku baik-baik. Mulainya, apa yang terjadi malam ini bukanlah sebuah kejutan bagiku. Ini adalah sesuatu yang sudah aku perkirakan akan terjadi. Aku tidak sedang menyusun rencana balas dendam. Aku hanya sedang mengeksekusi sebuah rencana darurat yang sudah aku siapkan selama 6 bulan terakhir. Amalia terkesiap. 6 bulan? Bagaimana mungkin? Selama ini ia melihat Tiara dan Andri sebagai pasangan yang sempurna. Mereka adalah ikon kesuksesan, suami tampan yang karismatik dan istri cantik yang jenius dalam berbisnis. Mereka selalu tampil serasi di depan publik, saling mendukung, tertawa bersama di acara-acara sosialita, dan menghabiskan akhir pekan di villa pribadi mereka. Itu semua sebuah kebohongan? Seolah bisa membaca pikiran asistennya, Tiara melanjutkan. Topeng yang Andri pakai sangat bagus, aku akui itu. Dan topengku juga sama bagusnya. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Kecurigaan pertamaku muncul sekitar 8 bulan lalu. Bukan karena hal besar, justru karena hal-hal kecil yang tidak pada tempatnya. Seperti saat dia bilang ada rapat penting di Singapura selama 3 hari, tapi saat pulang,
struk penukaran uang di dompetnya menunjukkan mata uang Baht Thailand. Atau ketika aku mencium aroma parfum melati yang lembut di kemejanya, padahal dia tahu aku alergi serbuk sari melati dan tidak akan pernah memakai wewangian seperti itu. Tiara bercerita seolah sedang menganalisis studi kasus bisnis, bukan mengurai pengkhianatan suaminya. Puncaknya adalah 6 bulan yang lalu. Aku menemukan sebuah ponsel sekali pakai di dalam tas olahraganya. Ponsel murahan tanpa fitur canggih, hanya untuk telepon dan pesan singkat. Di dalamnya hanya ada satu nomor yang disimpan dengan nama Proyek Omega. Aku tahu Andri tidak punya proyek dengan nama itu. Jadi, aku meminta Dharma, orang yang aku telepon tadi, untuk menyelidikinya. Dharma, jelas Tiara, adalah kepala sebuah firma intelijen swasta dan keamanan siber yang sangat eksklusif. Mereka adalah yang terbaik di bidangnya, beroperasi di wilayah abu-abu hukum dengan efisiensi yang tanpa kompromi. Loyalitas mereka bisa dibeli dengan harga yang sangat mahal, dan Tiara sudah menjadi klien prioritas mereka sejak lama. Hasil penyelidikan Dharma sangat jelas. Lanjut Tiara, matanya menatap kosong ke kejauhan, seolah sedang memutar film di benaknya. Nomor itu milik seorang wanita bernama Fanya. Seorang model sosialita dengan reputasi yang buruk, selalu mengincar pria-pria kaya yang sudah menikah. Mereka sudah menjalin hubungan selama hampir setahun. Dharma juga menemukan bahwa Andri diam-diam telah membuka beberapa rekening di luar negeri atas nama perusahaan cangkang. Dia sedang membangun jalan untuk melarikan diri. Amalia mendengarkan dengan napas tertahan. Jadi, semua kemesraan yang ia lihat selama ini hanyalah sebuah pertunjukan sandiwara yang megah. Ia teringat pesta ulang tahun perusahaan bulan lalu. Andri berdiri di atas panggung, memberikan pidato yang memuji Tiara sebagai istri dan partner bisnis terbaik di dunia, sementara Fanya kemungkinan besar berada di antara tamu undangan, tersenyum dan bertepuk tangan bersama yang lain. Perutnya terasa mual memikirkannya. Sejak saat itu, kata Tiara, suaranya menarik Amalia kembali dari lamunannya, aku mulai mempersiapkan protokol hujan badai. Aku tidak bisa langsung menceraikannya. Itu akan membuat citra perusahaan goyah, dan dia akan menuntut setengah dari asetku. Aku juga tidak bisa langsung menuduhnya, karena dia akan menyangkal semuanya dan menjadi lebih berhati-hati. Jadi, aku memutuskan untuk memberinya tali yang cukup panjang untuk menggantung dirinya sendiri. Tiara berdiri dan memberi isyarat agar Amalia mengikutinya. Mereka berjalan menuju ruang kerja Tiara. Dengan satu sentuhan di panel dinding yang tersembunyi, sebuah lukisan abstrak besar bergeser tanpa suara, memperlihatkan sebuah brankas titanium yang tertanam di dinding. Tiara memindai retina matanya dan memasukkan serangkaian kode. Pintu brankas yang tebal terbuka dengan desisan pelan. Isi di dalamnya membuat Amalia menahan napas. Bukan tumpukan uang atau perhiasan. Brankas itu berisi beberapa paspor dari negara berbeda. Semuanya dengan foto Tiara namun dengan nama yang berbeda-beda. Ada beberapa bundel mata uang asing dari berbagai negara, kartu-kartu identitas palsu dengan kualitas terbaik, dan beberapa perangkat elektronik kecil yang tidak ia kenali. Namun, yang paling menarik perhatian Tiara adalah sebuah hard drive eksternal berwarna hitam pekat. Ia mengambilnya dan meletakkannya di atas meja. Aset cadangan, katanya sambil menunjuk label di hard drive itu. Selama 5 bulan terakhir, aku secara bertahap memindahkan hampir 90% aset likuid perusahaan dan aset pribadiku ke jaringan akun dan trust fund yang tidak bisa dilacak, tersebar di seluruh dunia, dan dilindungi oleh sistem enkripsi berlapis milik Dharma. Prosesnya rumit dan lambat, tapi selesai 2 minggu yang lalu. Uang yang Andri ambil malam ini, hanyalah umpan. Rahang Amalia serasa jatuh ke lantai. Umpan? Ya, Tiara mengangguk. Itu adalah dana operasional dan tabungan yang sengaja aku biarkan di rekening utama. Jumlahnya memang fantastis, cukup untuk membuat orang serakah seperti Andri merasa telah memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Cukup untuk membuatnya merasa aman dan mengambil langkah nekat untuk kabur. Tapi jumlah itu tidak akan cukup untuk melumpuhkan perusahaanku atau membuatku bangkrut. Dia pikir dia telah menguras seluruh isi brankas. Amalia. Kenyataannya, dia hanya mengambil uang receh dari laci yang sengaja aku biarkan terbuka untuknya. Sebuah pemahaman yang mengerikan sekaligus mengagumkan mulai terbentuk di benak Amalia. Tiara tidak pernah menjadi korban. Sejak awal, ia adalah sang pemburu yang dengan sabar memasang perangkap paling rumit untuk mangsanya. Sekarang kau tahu yang sebenarnya, kata Tiara sambil menatap lurus ke mata Amalia. Aku memberitahumu ini karena dalam beberapa hari ke depan, aku butuh kau untuk menjadi tamengku. Di depan publik, aku akan menjadi istri yang patah hati dan CEO yang terpuruk. Tapi di belakang layar, kau dan aku akan memastikan perusahaan tetap berjalan lancar tanpa satu guncangan pun. Aku butuh loyalitas penuh darimu. Bisakah aku mempercayaimu, Amalia?
Tanpa keraguan sedikitpun, Amalia mengangguk tegas. Rasa takutnya telah berubah menjadi kesetiaan yang membara. Ia tidak lagi melihat Tiara sebagai bos, melainkan sebagai seorang ratu yang sedang bersiap untuk perang. Selamanya, Bu. Apapun yang ibu butuhkan. Bagus, sahut Tiara. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi berbunyi pelan dari laptop di meja Tiara. Ia membukanya, dan sebuah jendela pesan terenkripsi muncul di layar. Itu adalah laporan pertama dari Dharma. Di dalamnya terdapat data penerbangan sebuah jet pribadi yang lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma beberapa jam yang lalu. Tujuannya, sebuah pulau kecil di gugusan Kepulauan Karibia yang terkenal sebagai surga pencucian uang. Terlampir sebuah foto satelit beresolusi tinggi yang menunjukkan jet tersebut baru saja mendarat. Disusul foto kedua, diambil dari jarak jauh oleh salah satu aset Dharma di lapangan, menunjukkan dua sosok turun dari tangga pesawat. Andri dan Fanya. Mereka tampak tertawa. Andri merangkul pinggang Fanya dengan mesra, merayakan kemenangan mereka. Amalia ikut melihat ke layar, dan rasa marah yang meluap-luap muncul di hatinya untuk mereka. Tapi Tiara tidak menunjukkan emosi apapun. Wajahnya tetap seperti topeng pualam yang tenang. Ia hanya menatap foto itu selama beberapa detik, sebelum akhirnya menutup laptopnya. Ia berbalik menghadap Amalia, matanya yang dingin berkilat berbahaya di bawah cahaya lampu kerja. Dia sudah masuk ke dalam sangkar, katanya dengan suara pelan dan mantap. Dia masuk ke perangkap yang salah. Ribuan kilometer dari Jakarta, di bawah langit biru Karibia yang tanpa celah, Andri menghirup udara yang terasa berbeda. Udara kebebasan. Udara kemenangan. Angin laut yang hangat meniup rambutnya saat ia berdiri di balkon sebuah villa mewah yang bertengger di atas tebing, menghadap langsung ke perairan Pirus yang berkilauan. Di sampingnya, Fanya tertawa, suara tawanya terdengar seperti alunan musik yang merdu, memantul di antara gemerisik daun palem. Ia mengenakan gaun sutra tipis yang melambai-lambai ditiup angin, segelas sampanye mahal tergenggam di tangannya. Kita berhasil, sayang, bisik Fanya sambil menyandarkan kepalanya di bahu Andri. Kita benar-benar berhasil. Aku masih tidak percaya ini nyata. Andri tersenyum, senyum seorang pemenang yang telah menaklukkan dunia. Ia merengkuh pinggang Fanya dan menariknya lebih dekat. Aku sudah bilang, kan? Tiara tidak akan pernah menduganya. Dia terlalu sibuk dengan rapat dan angka-angkanya, terlalu arogan untuk berpikir bahwa suaminya bisa selangkah lebih maju darinya. Sekarang, dia mungkin sedang menangis di kantor polisinya, sementara kita memulai hidup baru di surga. Mereka tertawa bersama, tawa yang penuh dengan kelegaan dan kesombongan. Selama berbulan-bulan, mereka merencanakan pelarian ini dengan sangat hati-hati. Setiap langkah diperhitungkan, setiap detail diatur. Andri, dengan akses penuh sebagai suami dan direktur di perusahaan Tiara, berhasil memetakan semua celah keamanan finansial. Fanya, dengan koneksinya di dunia sosialita, membantu mendirikan perusahaan cangkang dan rekening-rekening di negara-negara suaka pajak. Operasi mereka berjalan tanpa hambatan. Notifikasi transfer yang berhasil masuk ke ponsel Andri beberapa jam yang lalu terasa seperti pengumuman kemenangan mutlak. Ratusan juta dolar kini berada di bawah kendali mereka. Villa yang mereka tempati adalah definisi kemewahan. Kolam renang pribadi yang seolah menyatu dengan cakrawala laut, interior yang dirancang oleh desainer ternama, dan staf pribadi yang siap melayani setiap keinginan mereka selama 24 jam. Ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Rencana mereka adalah untuk membeli sebuah pulau pribadi kecil di dekatnya, membangun istana mereka sendiri, dan hidup dalam kemewahan abadi, jauh dari bayang-bayang Tiara. Apa langkah pertama kita, Pangeran? Tanya Fanya manja sambil memainkan kancing kemeja linen Andri. Langkah pertama adalah menikmati kemenangan kita, jawab Andri. Ia mengecup bibir Fanya dengan lembut. Tapi setelah itu, kita harus mulai menggerakkan uangnya. Kita tidak bisa membiarkannya diam di satu rekening. Kita harus menyebarkannya ke beberapa investasi, real estate di Monaco, saham di Zurich, mungkin beberapa batang emas di brankas Swiss. Ia mengeluarkan laptopnya, sebuah perangkat canggih yang terenkripsi, dan duduk di sofa rotan di teras. Fanya duduk di pangkuannya, mengawasinya dengan mata berbinar. Ini adalah momen yang paling mereka tunggu-tunggu. Saat di mana mereka akan benar-benar merasakan kekuatan dari uang yang telah mereka rebut. Andri masuk ke portal perbankan online dengan serangkaian kata sandi yang rumit. Saldo rekening mereka muncul di layar, deretan angka nol yang begitu panjang hingga tampak surreal. Keduanya menahan napas sejenak, terpesona oleh jumlah kekayaan yang kini mereka miliki. Baiklah, kata Andri, jarinya melayang di atas touchpad. Mari kita lakukan tes kecil.
Aku akan mentransfer $100.000 ke rekening baru yang kita buat untuk biaya operasional di sini. Untuk membeli mobil, beberapa pakaian baru, dan tentu saja, lebih banyak sampanye. Ia mengisi semua detail transfer dengan cermat, memeriksa ulang nomor rekening tujuan, dan menekan tombol konfirmasi. Sebuah jendela autentikasi muncul, meminta kode yang dikirimkan ke perangkat keamanan khusus mereka. Andri memasukkan kode tersebut dan menekan Enter. Layar memuat selama beberapa detik. Lalu, sebuah pesan kesalahan muncul dengan tulisan berwarna merah, transaksi gagal. Akses ditolak. Silakan hubungi pihak bank Anda. Andri mengerutkan kening. Aneh, gumamnya. Mungkin ada kesalahan jaringan. Transfer internasional besar kadang-kadang butuh waktu atau memicu alarm keamanan palsu. Fanya, yang tadinya bersemangat, kini tampak sedikit cemas. Kau yakin semuanya baik-baik saja? Tentu saja, jawab Andri dengan percaya diri, meskipun sebersit keraguan mulai menyelinap ke dalam hatinya. Ini bank kecil di negara antah berantah. Sistem mereka mungkin sedang offline. Kita coba lagi nanti. Sekarang, mari kita bersenang-senang. Aku akan mentraktirmu berbelanja di butik-butik mewah di kota. Mereka memutuskan untuk mengabaikan insiden kecil itu. Toh, mereka punya kartu kredit platinum tanpa batas yang terhubung dengan rekening lain. Mereka memanggil sopir pribadi dan meluncur menuju pusat kota yang dipenuhi butik-butik desainer ternama. Fanya memilih beberapa gaun, tas, dan perhiasan. Saat di kasir, Andri menyerahkan kartu kreditnya dengan gaya flamboyan. Kasir menggesek kartu itu. Sekali. 2 kali. Wajahnya kemudian menunjukkan ekspresi bingung. Maaf, Pak. Kartu Anda ditolak. Apa? Andri merasa sedikit terhina. Itu tidak mungkin. Coba lagi. Kasir mencoba lagi, lalu mencoba di mesin yang berbeda. Hasilnya tetap sama. Maaf, Pak. Transaksi tidak bisa diproses. Fanya menatapnya dengan panik yang mulai terlihat jelas. Andri mencoba menenangkan suasana. Pasti ada masalah dengan bank di Amerika. Tidak apa-apa, pakai kartuku saja, katanya pada Fanya. Fanya mengeluarkan kartu kreditnya sendiri, yang juga merupakan kartu dengan limit sangat tinggi. Kartu itu pun ditolak. Wajah mereka memucat. Mereka mencoba kartu debit, hasilnya sama. Suasana di butik yang tadinya menyenangkan kini berubah menjadi canggung dan memalukan. Dengan terpaksa, mereka meninggalkan semua barang belanjaan mereka dan keluar dari butik dengan perasaan campur aduk antara marah dan bingung. Ada apa ini, Andri? Desis Fanya saat mereka berada di dalam mobil, suaranya bergetar. Kenapa semua kartu kita tidak berfungsi? Aku tidak tahu, bentak Andri. Rasa percaya dirinya mulai terkikis. Pasti ada semacam pembekuan keamanan otomatis, karena kita berada di lokasi baru. Aku akan menelepon bank nanti. Jangan panik. Namun, kepanikan sudah mulai menjalari mereka. Mereka kembali ke villa dengan perasaan gelisah. Sore itu, saat mereka sedang mencoba untuk bersantai di tepi kolam renang, manajer villa datang menghampiri mereka dengan ekspresi yang sulit diartikan. Selamat sore, Tuan dan Nyonya, sapanya dengan sopan. Saya membawa kabar yang kurang menyenangkan. Kami baru saja menerima pemberitahuan dari agen pemesanan Anda bahwa reservasi untuk villa ini telah dibatalkan. Andri bangkit dari kursi berjemurnya. Dibatalkan? Siapa yang membatalkannya? Kami sudah membayar penuh untuk 1 bulan. Menurut informasi yang kami terima, pembayaran yang dilakukan ternyata gagal diproses. Pak, pihak bank membatalkan transaksinya. Dengan sangat menyesal, saya harus meminta Anda untuk mengosongkan villa dalam waktu 1 jam ke depan. Ini adalah pukulan telak. Surga mereka runtuh di depan mata mereka. Mereka tidak punya akses ke uang mereka, kartu kredit mereka diblokir, dan sekarang mereka diusir dari satu-satunya tempat tinggal mereka. Rasa kemenangan yang mereka rasakan pagi tadi kini menguap tanpa sisa, digantikan oleh ketakutan yang dingin dan nyata. Mereka seperti raja dan ratu yang mahkotanya tiba-tiba direnggut paksa. Dalam kebingungan, mereka mengemasi barang-barang mereka yang tidak seberapa. Tepat saat mereka akan melangkah keluar dari pintu villa, ponsel Andri bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Tidak ada nama, hanya serangkaian angka acak. Andri membukanya dengan perasaan tidak enak. Isi pesan itu membuat darahnya seolah membeku. Itu adalah sebuah foto. Foto mereka berdua, yang diambil dari kejauhan beberapa menit yang lalu saat mereka sedang berdebat dengan manajer villa di teras. Kualitas fotonya sangat tajam, menangkap ekspresi panik di wajah mereka dengan sangat jelas. Di bawah foto itu,
ada satu baris kalimat yang singkat namun menusuk. Selamat menikmati liburan tanpa uang. Permainan baru saja dimulai. Andri menatap layar ponsel itu dengan nanar. Tangannya mulai gemetar. Ini bukan masalah teknis. Ini bukan pembekuan keamanan otomatis. Ini disengaja. Seseorang sedang mempermainkan mereka. Seseorang sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Dan di kedalaman hatinya, Andri tahu persis siapa orang itu. Tiara. Istrinya yang ia anggap remeh, yang ia pikir telah ia kalahkan, ternyata telah membangun sebuah labirin tak terlihat di sekeliling mereka. Dan mereka, dengan sombongnya, baru saja berjalan lurus masuk ke pusatnya. Sementara Andri dan Fanya merasakan fondasi dunia mereka retak di Karibia, di Jakarta, matahari pagi baru saja mulai menampakkan sinarnya. Namun, di dalam kediaman Tiara, tidak ada ketenangan fajar. Rumah itu telah berubah menjadi pusat komando yang sibuk. Amalia, yang tidak tidur semalaman, bekerja tanpa lelah di ruang kerja Tiara. Matanya merah karena kurang istirahat, tetapi adrenalin membuatnya tetap fokus. Ia menyaksikan bagaimana bosnya bertransformasi. Tiara yang semalam adalah seorang ahli strategi yang dingin dan penuh perhitungan, pagi ini sedang mempersiapkan diri untuk memainkan peran terbesar dalam hidupnya, peran sebagai korban. Pukul 7 pagi, tim penata rias dan rambut profesional tiba. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Tiara yang sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan dan menjaga kerahasiaan. Perintah Tiara kepada mereka sangat spesifik. Aku ingin terlihat hancur, tapi tidak berantakan. Aku ingin terlihat seperti seorang istri yang menghabiskan sepanjang malam menangis dan berdoa, tetapi masih memiliki sisa kekuatan untuk menghadapi dunia. Riasan pucat, mata yang sedikit sembab, rambut yang sengaja dibuat sedikit acak-acakan seolah aku tidak peduli lagi dengan penampilanku. Amalia memperhatikan dengan takjub saat para profesional itu bekerja. Mereka dengan ahli menciptakan ilusi kesedihan yang mendalam di wajah Tiara. Lingkaran hitam samar dilukis di bawah matanya, pipinya dibuat tampak lebih tirus dan pucat. Pakaian yang dipilih pun bukan setelan bisnisnya yang tajam, melainkan sebuah blus sederhana berwarna krem dan celana panjang hitam. Pakaian seorang wanita yang tidak lagi memiliki energi untuk memikirkan mode. Pukul 8, pengacara perusahaan dan tim humas tiba. Mereka berkumpul di ruang rapat, wajah mereka tegang dan penuh pertanyaan. Tiara masuk ke dalam ruangan, gerakannya sengaja dibuat sedikit lambat dan rapuh. Ia duduk di kepala meja, menatap satu persatu anggota tim intinya. Terima kasih sudah datang sepagi ini. Mulainya, suaranya serak seolah habis menangis. Saya tahu kalian semua bingung. Saya akan jelaskan apa yang terjadi. Dengan kemampuan akting yang luar biasa, Tiara menceritakan sebuah kisah yang telah ia susun dengan sempurna. Ia bercerita bahwa kemarin malam, ia menyadari sistem keamanan perusahaan telah diretas. Sejumlah besar dana telah ditransfer secara ilegal oleh sindikat kejahatan siber internasional. Dan yang paling mengerikan, suaminya, Andri, yang saat itu sedang mencoba menginvestigasi anomali tersebut dari rumah, telah diculik. Para penculik, menurut ceritanya, meninggalkan pesan bahwa Andri akan dijadikan sandera sampai tebusan yang setara dengan uang yang mereka curi dibayarkan. Seluruh ruangan hening, semua orang terpaku pada cerita Tiara. Amalia, satu-satunya orang di ruangan itu yang tahu kebenarannya, merasakan bulu kuduknya berdiri. Akting Tiara begitu meyakinkan, begitu nyata, hingga nyaris membuatnya percaya pada kebohongan itu. Air mata yang menggenang di sudut mata Tiara, getaran kecil di suaranya saat menyebut nama Andri, semua itu adalah sebuah mahakarya manipulasi emosi. Saya akan menggelar konferensi pers pukul 10 pagi ini, lanjut Tiara, menyeka air mata yang tidak pernah benar-benar jatuh. Kita harus mengendalikan narasinya. Perusahaan kita adalah korban, dan saya adalah seorang istri yang suaminya berada dalam bahaya besar. Saya tidak ingin ada spekulasi liar. Kita harus menunjukkan citra yang solid dan bersatu. Tim humas langsung bergerak cepat, menyusun siaran pers dan menghubungi semua media besar. Pengacara mulai menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk laporan resmi ke pihak berwenang, laporan yang tentu saja akan didasarkan pada cerita fiksi Tiara. Tepat pukul 10, lobi utama gedung kantor Tiara sudah penuh sesak dengan wartawan dari berbagai media. Kamera berjejer, lampu blitz menyala-nyala, dan suara gumaman para reporter memenuhi udara. Amalia berdiri di belakang panggung, memastikan semuanya siap. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar. Saat Tiara berjalan ke podium, keheningan langsung menyelimuti ruangan. Semua kamera tertuju padanya. Ia tampak rapuh di bawah sorotan lampu, memegang mikrofon dengan tangan yang sengaja dibuat sedikit gemetar. Ia memulai pidatonya dengan suara lirih.
Ia menceritakan kembali kisah peretasan dan penculikan itu, kali ini dengan tambahan detail-detail emosional yang menyayat hati. Ia memohon kepada para penculik untuk tidak menyakiti suaminya. Ia berbicara tentang kenangan indah mereka, tentang betapa Andri adalah tulang punggung dan sumber kekuatannya. Uang bisa dicari kembali, katanya, kali ini membiarkan sebutir air mata mengalir di pipinya, sebuah momen yang ditangkap oleh puluhan kamera. Tapi nyawa suami saya tidak ternilai harganya. Saya mohon kembalikan Andri kepada saya. Kemudian, ia memainkan kartu asnya. Sebuah foto besar ditampilkan di layar di belakangnya. Itu adalah foto Andri, tersenyum tampan dalam balutan jas. Di sampingnya, ditampilkan foto lain. Foto Fanya. Kami juga meyakini bahwa salah satu manajer event kami, Fanya, kata Tiara, suaranya bergetar saat menyebut nama itu, ikut diculik karena kebetulan sedang berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Dia adalah saksi kunci. Kami juga memohon keselamatannya. Siapapun yang memiliki informasi tentang keberadaan suami saya, Andri, atau Fanya, akan kami berikan imbalan yang sangat besar. Itu adalah sebuah langkah yang jenius sekaligus kejam. Dengan satu kalimat, Tiara telah mengubah status Andri dan Fanya di mata dunia. Mereka bukan lagi sepasang kekasih yang kabur dengan uang curian. Mereka adalah korban penculikan yang malang. Wajah mereka kini akan terpampang di semua saluran berita internasional, di surat kabar, di situs-situs online. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka tidak bisa pergi ke kedutaan untuk meminta bantuan, karena mereka akan diselamatkan dan dipulangkan ke Jakarta untuk menghadapi skenario rekaan Tiara. Mereka juga tidak bisa pergi ke polisi setempat, karena mereka tidak punya bukti bahwa mereka adalah korban. Justru sebaliknya, laporan keuangan akan menunjukkan bahwa merekalah pelakunya. Tiara telah membangun sebuah penjara tanpa jeruji di sekeliling mereka. Sebuah penjara di mana seluruh dunia menganggap mereka sebagai korban yang harus diselamatkan, padahal kenyataannya mereka adalah buronan yang tidak bisa melarikan diri dari pemburu mereka. Di sebuah bar kumuh di pinggiran kota di Karibia, Andri dan Fanya duduk dengan putus asa. Uang tunai mereka hampir habis setelah membayar satu malam di sebuah motel murah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, mata Andri terpaku pada layar televisi tua yang tergantung di sudut bar. Sebuah siaran berita internasional sedang menayangkan segmen Breaking News. Wajah Tiara yang tampak sedih memenuhi layar. Di belakangnya, terpampang foto Andri dan Fanya. Suara penyiar berita dalam bahasa Inggris terdengar jelas, melaporkan tentang penculikan tragis seorang CEO kaya raya di Jakarta. Andri dan Fanya menatap layar dengan mulut ternganga. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Mereka melihat wajah mereka sendiri, dilabeli sebagai korban. Mereka mendengar Tiara memohon agar mereka dikembalikan dengan selamat. Kepanikan yang mereka rasakan sebelumnya kini berubah menjadi teror yang murni. Fanya mulai terisak. Apa yang dia lakukan? Andri? Apa artinya ini? Andri tidak menjawab. Ia hanya menatap layar televisi dengan tatapan kosong. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah permainan catur tingkat tinggi, dan Tiara adalah sang Grandmaster. Ia tidak hanya membekukan aset mereka. Ia telah mencuri identitas mereka, memutarbalikkan kenyataan, dan mengubah seluruh dunia menjadi papan permainannya. Mereka tidak lagi bisa mengendalikan nasib mereka sendiri. Mereka kini hanyalah bidata berdaya dalam sebuah permainan kejam yang dirancang oleh wanita yang telah mereka hianati. Mereka terperangkap, terisolasi, dan diburu oleh penyelamat palsu mereka. Dan badai, Andri sadar, bahkan belum mencapai puncaknya. Kepanikan adalah racun yang bekerja lambat. Di dalam kamar motel yang pengap dan berbau jamur, Andri dan Fanya merasakannya meresap ke dalam tulang mereka. Setiap dering telepon, setiap ketukan di pintu, setiap suara sirene di kejauhan membuat mereka tersentak ngeri. Wajah mereka, yang dilabeli sebagai korban, kini menjadi penjara mereka. Foto-foto itu ada di mana-mana. Di layar televisi bar, di halaman depan koran lokal yang ditinggalkan tamu lain, di layar ponsel orang-orang yang mereka lewati di jalan. Mereka adalah buronan yang paling aneh di dunia, diburu bukan untuk ditangkap, melainkan untuk diselamatkan. Uang tunai mereka menipis dengan cepat. Kemewahan yang mereka impikan telah menyusut menjadi mie instan dan air keran. Argumen di antara mereka menjadi semakin sering dan semakin tajam. Euforia kemenangan telah digantikan oleh saling tuding yang pahit. Ini semua salahmu, desis Fanya pada suatu malam yang panas, matanya memerah karena kurang tidur dan stres. Kau bilang rencanamu sempurna. Kau bilang Tiara tidak akan pernah tahu. Lihat kita sekarang, Andri, kita terjebak di neraka ini. Oh, jadi sekarang ini salahku?
balas Andri, suaranya syarat dengan sarkasme. Siapa yang terus-menerus mendorongku untuk melakukannya lebih cepat? Siapa yang sudah memilih-milih kapal pesiar bahkan sebelum uangnya ada di tangan kita? Kau sama serakahnya denganku, Fanya. Jangan coba-coba bersikap seperti korban di sini. Mereka tahu berdebat tidak akan menyelesaikan apapun. Mereka butuh jalan keluar. Mereka butuh akses ke uang mereka. Setiap hari, beberapa kali sehari, Andri mencoba masuk ke rekening mereka, berharap keajaiban terjadi. Hasilnya selalu sama, akses ditolak. Tiara telah membangun benteng digital yang tidak bisa ditembus di sekitar harta curian mereka. Putus asa, mereka mulai menjelajahi sisi gelap pulau itu. Mereka menghabiskan sisa uang mereka di bar-bar kumuh di tepi pelabuhan, tempat para pelaut, penyelundup, dan tentara bayaran berkumpul. Mereka berharap bisa menemukan seseorang yang bisa membantu. Seseorang yang beroperasi di luar hukum. Seseorang yang bisa membobol sistem perbankan. Setelah berhari-hari menemui jalan buntu, sebuah rumor akhirnya sampai ke telinga mereka. Bisik-bisik tentang sosok legendaris di dunia bawah tanah Karibia, seorang perantara misterius yang dikenal sebagai El Caiman, Sang Buaya. Konon, El Caiman adalah seorang peretas jenius yang bisa mencairkan aset beku, membersihkan uang haram, dan menciptakan identitas baru. Tentu saja, layanannya tidak murah. Bayarannya sangat tinggi, dan ia hanya mau berurusan dengan orang-orang yang putus asa. Bagi Andri dan Fanya, rumor itu terdengar seperti nyanyian surga. Itu adalah satu-satunya harapan mereka. Dengan sisa keberanian dan harta yang mereka miliki, mereka mulai bertanya-tanya. Mereka menjual jam tangan mewah milik Andri dan sepasang anting berlian asli milik Fanya, satu-satunya barang berharga yang belum sempat Tiara bekukan, di sebuah pegadaian gelap. Uang hasil penjualan itu mereka gunakan untuk membayar seorang informan, agar bisa mengatur pertemuan dengan El Caiman. Pertemuan itu diatur di sebuah galangan kapal tua yang sudah tidak terpakai, di tengah malam yang gelap tanpa bulan. Udara berbau garam, karat, dan ikan busuk. Andri dan Fanya menunggu dengan cemas. Setiap bayangan yang bergerak membuat mereka terlonjak. Akhirnya, sesosok pria keluar dari kegelapan. Ia bertubuh kurus, mengenakan kemeja buaya berpudar, dan memiliki bekas luka yang melintang di pipinya. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam seperti mata seekor reptil, mengamati Andri dan Fanya dari atas sampai bawah. Ia memperkenalkan dirinya hanya sebagai perantara El Caiman. Aku dengar kalian punya masalah dengan rekening yang tertidur, kata pria itu dengan aksen Spanyol yang kental. Bosku mungkin bisa membangunkannya. Tapi dia perlu tahu seberapa dalam tidurnya. Andri, yang putus asa untuk menunjukkan bahwa ia adalah pemain besar, menjelaskan situasinya. Ia tidak menyebut nama Tiara. Hanya mengatakan bahwa partner bisnisnya telah mengkhianatinya dan membekukan semua aset bersama mereka secara sepihak. Pria itu mendengarkan tanpa ekspresi. Ini rumit, katanya setelah Andri selesai. Membuka blokir seperti ini membutuhkan banyak sumber daya. Berisiko. Bosku butuh jaminan. Dia juga perlu akses penuh ke semua detail rekening, semua perangkat keamanan, semua kata sandi. Tanpa itu, dia tidak bisa bekerja. Fanya ragu-ragu. Bagaimana kami bisa percaya padamu? Pria itu tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. Kalian tidak perlu percaya padaku. Kalian bisa tetap miskin dan terjebak di pulau ini. Pilihan ada di tangan kalian. Bosku tidak butuh klien baru. Kalian yang butuh dia. Andri menatap Fanya. Keputusasaan telah mengalahkan kehati-hatiannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Kami setuju, kata Andri tegas. Apa yang kau butuhkan? Selama 1 jam berikutnya, di bawah cahaya remang dari lampu bohlam yang tergantung di tiang, Andri menyerahkan semuanya. Nomor rekening bank di Swiss, kata sandi portal perbankan, kode akses ke dompet kripto mereka, bahkan perangkat keamanan fisik kecil yang ia bawa. Ia menyerahkan kunci digital ke seluruh kerajaannya yang dicuri kepada orang asing yang baru ia temui. Ia merasa seperti seorang jenius yang sedang melakukan langkah balasan yang cerdas terhadap Tiara. Ia akan merebut kembali uangnya, dan kali ini ia akan memindahkannya ke tempat yang bahkan Tiara tidak akan pernah bisa temukan. Setelah mendapatkan semua yang ia butuhkan, pria itu mengangguk puas. Bagus. Prosesnya akan memakan waktu. Bosku akan memulai transfer pertama dalam beberapa jam ke depan. Sejumlah kecil, sebagai bukti bahwa sistemnya bekerja. Tunggu di gudang nomor 7 di ujung dermaga sana. Jangan pergi kemanapun. Aku akan mengirim pesan ke nomormu jika transfer pertama sudah berhasil. Pria itu kemudian menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Andri dan Fanya dengan secercah harapan yang membara. Mereka bergegas menuju gudang nomor 7,
sebuah bangunan besar berkarat yang kosong. Mereka masuk ke dalam, pintu besarnya mereka biarkan sedikit terbuka. Hati mereka berdebar kencang menantikan kabar baik. Ini adalah titik baliknya. 1 jam berlalu. 2 jam. Gudang itu terasa semakin panas dan menyesakan. Kecemasan mereka mulai kembali. Tiba-tiba, ponsel Andri bergetar. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Itu adalah pesan dari nomor perantara El Caiman. Jantung Andri serasa melompat ke tenggorokannya. Namun, isi pesan itu bukanlah konfirmasi transfer. Itu adalah sebuah kalimat singkat yang membuat darah di sekujur tubuhnya terasa dingin seperti es. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam dari Ibu Tiara. Tepat saat Andri selesai membaca pesan itu, pintu gudang yang berat dibanting hingga tertutup dari luar, menimbulkan suara dentuman yang menggema. Disusul oleh suara kunci grendel besar yang digeser untuk mengunci mereka. Kegelapan total menyelimuti mereka. Mereka baru saja menyadari kebenaran yang mengerikan. Tidak pernah ada El Caiman. Pria itu adalah agen Tiara. Mereka tidak sedang bernegosiasi untuk kebebasan mereka. Mereka baru saja ditipu untuk menyerahkan amunisi terakhir mereka. Mereka telah berjalan lurus ke dalam jerat yang paling dalam dan paling gelap. Terkurung di dalam gudang panas di negeri asing, tanpa uang, tanpa harapan, dan kini, tanpa akses apapun ke harta curian mereka. Permainan telah berakhir, dan mereka kalah telak. Kegelapan di dalam gudang itu mutlak dan menyesakan. Udara di dalamnya terasa berat, panas, dan berbau debu tua. Selama beberapa saat, Andri dan Vanya hanya berdiri diam, terpaku oleh kengerian dari apa yang baru saja terjadi. Kemudian, realitas menghantam mereka seperti gelombang pasang. Tidak. Vanya menjerit, suaranya melengking dan penuh keputusasaan. Ia berlari ke arah pintu, memukul-mukul permukaan logamnya yang kokoh dengan kedua tangannya. Buka pintunya. Tolong. Siapapun. Buka. Andri ikut bergabung, menendang dan menggedor pintu dengan sekuat tenaga. Hei, keluarkan kami dari sini. Kau tidak bisa melakukan ini. Teriakan mereka sia-sia. Hanya gema suara mereka sendiri yang menjawab dari dinding-dinding gudang yang kosong. Mereka terperangkap. Benar-benar terperangkap. Harapan terakhir mereka telah direnggut dan digunakan sebagai senjata untuk melawan mereka. Rasa putus asa yang mereka rasakan sebelumnya kini terasa seperti kemewahan dibandingkan dengan teror murni yang mencengkeram mereka sekarang. Di Jakarta, Tiara duduk dengan tenang di kantornya, menyesap teh oolong dari cangkir porselennya. Di layar besar di hadapannya, ia sedang melakukan panggilan video terenkripsi dengan Dharma. Operasi berhasil, Bu Tiara, lapor Dharma, wajahnya yang tenang tidak menunjukkan emosi. Kami telah menerima semua data akses dari target. Tim kami sudah mengambil alih kendali penuh atas semua rekening dan aset digital. Kami juga berhasil memasang pelacak permanen pada perangkat mereka. Mereka tidak akan bisa melangkah 1 meter pun tanpa kita ketahui. Tiara mengangguk perlahan. Bagus. Sekarang kita punya semua bukti yang kita butuhkan. Jejak digital dari Andri langsung ke rekening-rekening itu. Tak terbantahkan. Apa perintah Anda selanjutnya? Tanya Dharma. Apakah kita akan menyerahkan bukti ini ke pihak berwenang internasional? Tiara tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Belum, Dharma. Penjara terlalu baik untuk mereka. Membuat mereka bangkrut dan terkurung saja tidak cukup. Aku ingin mereka dihantui. Aku ingin mereka merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Aku ingin mereka dihancurkan oleh kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Ia menyesap tehnya lagi sebelum melanjutkan. Mulai fase kedua dari protokol hujan badai. Lepaskan hantu-hantu dari masa lalu mereka. Dharma mengerti sepenuhnya. Saya akan siapkan tim untuk menggali, jawabnya singkat. Panggilan berakhir. Fase kedua adalah bagian paling kejam dari rencana Tiara. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki rahasia. Setiap orang memiliki dosa di masa lalu. Dan ia akan menggunakan dosa-dosa Andri dan Vanya untuk menghancurkan mereka. Tim Dharma bekerja dengan cepat. Mereka adalah para penggali digital terbaik di dunia. Dalam beberapa jam, mereka berhasil membongkar kehidupan Andri yang tersembunyi. Jauh sebelum ia menjadi suami Tiara yang makmur, Andri adalah seorang penjudi kompulsif. Ia meninggalkan jejak utang yang sangat besar kepada sebuah sindikat rentenir di Jakarta yang dipimpin oleh seorang pria kejam bernama Guntur. Andri berhasil melunasi sebagian kecil utangnya setelah menikah dengan Tiara, dan mengira sisanya telah dilupakan. Ia salah. Dharma menyusun sebuah pesan anonim yang singkat namun efektif. Pesan itu dikirim ke salah satu letnan kepercayaan Guntur. Isinya, Andri,
debitur lamamu, sekarang berada di Pulau Caiman. Dia baru saja membawa lari uang lebih dari 100 juta dolar dari istrinya. Mungkin dia punya cukup uang untuk melunasi utangnya padamu, beserta bunganya selama bertahun-tahun. Sebuah umpan berdarah telah dilemparkan ke kolam ikan hiu. Guntur dan orang-orangnya bukanlah tipe yang akan melupakan utang. Kabar tentang rejeki nomplok Andri akan membuat mereka bergerak melintasi separuh dunia untuk menagihnya. Selanjutnya, giliran Fanya. Masa lalunya bahkan lebih kotor. Sebelum menjadi sosialita, ia adalah seorang penipu ulung, berspesialisasi dalam merayu pria-pria tua yang kaya dan kesepian, lalu menguras rekening mereka sebelum menghilang. Sebagian besar korbannya terlalu malu untuk melapor ke polisi. Tapi ada satu orang, seorang industrialis tua yang pendendam bernama Tirtayasa, yang bersumpah akan membalas dendam. Ia telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa detektif swasta untuk melacak Fanya, namun Fanya selalu berhasil lolos. Tim Dharma mengirimkan paket informasi ke kantor Tirtayasa. Isinya adalah lokasi Fanya saat ini, fotonya bersama Andri, dan sebuah catatan pendek. Wanita yang Anda cari ada di sini, menikmati hasil dari penipuan terbarunya. Mungkin Anda ingin mengambil kembali apa yang menjadi hak Anda. Dua predator berbahaya kini telah dilepaskan. Dua hantu dari masa lalu yang siap memburu Andri dan Fanya. Tiara tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Ia hanya perlu menyalakan api dan membiarkan masa lalu mereka yang kelam membakar mereka hingga hangus. Kembali ke gudang yang gelap, Andri dan Fanya telah kehabisan tenaga. Tenggorokan mereka kering karena berteriak. Mereka duduk bersandar di dinding yang berkarat, terengah-engah dalam keheningan yang putus asa. Rasa lapar dan haus mulai menyiksa mereka. Paranoia mulai merayap masuk. Setiap suara derit logam atau tiupan angin di luar terdengar, seperti langkah kaki yang mendekat. Menurutmu, apa yang akan dia lakukan pada kita? Bisik Fanya, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, jawab Andri parau. Aku tidak pernah membayangkan dia bisa seperti ini. Wanita yang kukenal, tidak akan pernah melakukan hal sekejam ini. Kau tidak benar-benar mengenalnya, kan, Andri? Cibir Fanya lemah. Kau hanya melihat apa yang ingin kau lihat. Seorang istri kaya yang bisa kau manfaatkan. Kau meremehkannya. Kita semua meremehkannya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara. Bukan suara angin. Kali ini nyata. Suara gerendel besar di pintu gudang yang digeser perlahan. Suaranya kasar dan memekakkan telinga. Jantung mereka berdegup kencang. Apakah ini penyelamatan? Atau awal dari sesuatu yang lebih buruk? Pintu gudang yang berat itu berdiri terbuka, hanya menyisakan celah sempit yang membiarkan seberkas cahaya sore masuk, menyilaukan mata mereka yang telah terbiasa dengan kegelapan. Sesosok bayangan besar berdiri di celah itu, menghalangi cahaya. Sosok itu melangkah masuk ke dalam gudang. Ia bertubuh tegap dan kekar, mengenakan kemeja batik yang terlalu ketat di lengannya yang berotot. Wajahnya keras, dengan rahang yang tegas dan mata yang dingin. Andri mengenali wajah itu. Rasa dingin yang lebih pekat dari sebelumnya menjalari tulang punggungnya. Itu adalah wajah yang sering muncul dalam mimpi buruknya bertahun-tahun yang lalu. Pria itu tersenyum, senyum yang tidak ramah, memperlihatkan sebuah gigi emas yang berkilauan di antara gigi-gigi lainnya. Itu adalah Baron, tangan kanan guntur, sang rentenir. Halo, Andri, kata Baron dengan suara serak yang berat. Ia melangkah mendekat, aroma tembakau dan kekerasan seolah menguar dari tubuhnya. Lama tidak bertemu. Andri berusaha mundur, tetapi punggungnya sudah menempel di dinding. Baron? Bagaimana kau bisa ada di sini? Baron tertawa. Dunia ini kecil, kawan. Apalagi jika ada utang yang belum lunas. Bos Guntur mengirimku untuk menyampaikan salam. Kudengar kau baru saja dapat warisan besar, katanya sambil melirik Fanya yang gemetar ketakutan. Sudah waktunya bayar utang, beserta bunganya. Andri akhirnya mengerti. Ini bukan akhir dari permainannya. Ini hanyalah babak baru. Tiara tidak hanya mengurung mereka. Ia telah membuka pintu kandang mereka, hanya untuk membiarkan serigala-serigala yang jauh lebih buas masuk. Jerat yang ia pasang ternyata hanyalah sebuah ruang tunggu menuju neraka yang sesungguhnya. Rasa takut memiliki bau yang khas. Di dalam gudang itu, baunya seperti campuran keringat dingin, karat, dan keputusasaan yang pekat. Baron melangkah perlahan mengelilingi Andri, gerakannya santai seperti seekor singa yang sedang mengamati mangsanya yang sudah tidak berdaya. Dua anak buahnya yang berbadan besar berdiri memblokir pintu, menyeringai dengan tatapan kosong yang menjanjikan kekerasan. Mereka tidak terburu-buru. Waktu seolah melambat, setiap detiknya dipenuhi dengan ancaman yang tak terucapkan. Jadi, Andri, Baron memulai,
suaranya yang serak dan berat memecah keheningan yang mencekam. Cerita yang kudengar sangat menarik. Kau, seekor tikus kecil yang dulu lari dari utang beberapa ratus juta rupiah, tiba-tiba menjadi seorang pemain besar. Ratusan juta dolar. Itu angka yang sangat banyak. Andri gemetar, punggungnya menekan keras dinding gudang seolah ia bisa menyatu dengan logam itu dan menghilang. Baron, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Ini jebakan. Uangnya tidak bisa diakses. Istriku, dia menjebakku. Baron berhenti berjalan. Ia menoleh perlahan, dan senyum di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang mematikan. Jangan. Kau. Angga. Aku. Bodoh. Desisnya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tajam. Ia memberi isyarat dengan dagunya. Satu dari anak buahnya melangkah maju dan tanpa peringatan, melayangkan satu pukulan keras ke perut Andri. Udara langsung terhisap keluar dari paru-paru Andri. Ia terbatuk dan tersungkur ke lantai, rasa sakit yang membakar membuatnya mual. Kau kabur melintasi separuh dunia dengan wanita simpananmu. Lanjut Baron, berjongkok di depan Andri dan mencengkram rambutnya, memaksa Andri untuk menatap matanya. Kau mengatur pelarian yang rumit untuk mencuri kekayaan sebesar itu. Dan sekarang kau mau bilang kau tidak punya uang sepeser pun? Cerita yang menyedihkan. Pukulan kedua mendarat di rusuknya. Andri mengerang kesakitan. Fanya menjerit di sudut ruangan, menutupi wajahnya dengan tangan. Ketakutan membuatnya lumpuh. Aku bersumpah. Rintih Andri, darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Semuanya dibekukan. Dia mengendalikannya dari jauh. Dia mempermainkan kami. Baron tampak tidak terkesan. Baginya, ini adalah lagu lama yang selalu dinyanyikan oleh para penghutang. Selalu ada alasan, selalu ada kambing hitam. Ia memberi isyarat lagi. Kali ini, siksaan menjadi lebih brutal. Mereka tidak memukul wajahnya, karena wajah yang rusak akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Mereka ahli dalam menimbulkan rasa sakit yang maksimal, tanpa meninggalkan banyak bekas yang terlihat. Setiap tendangan ke tubuhnya terasa seperti hantaman palu godam, meretakkan tulang rusuknya dan membuat organ dalamnya terasa seperti terbakar. Sementara Andri menjerit dan memohon, pikiran Fanya bekerja dengan kecepatan kilat. Rasa takutnya yang luar biasa kini, bersaing dengan insting bertahan hidupnya yang tajam. Ia adalah seorang penyintas. Sepanjang hidupnya, ia selalu berhasil keluar dari situasi sulit dengan mengandalkan kelicikan dan kemampuannya untuk beradaptasi. Ia melihat Andri yang terbaring di lantai, babak belur dan hancur. Ia tahu Andri sudah tamat. Ia adalah beban, sebuah kapal yang sedang tenggelam dengan cepat. Tetap setia padanya hanya akan ikut menyeretnya ke dasar lautan. Ia harus melepaskan diri. Ia harus menawarkan sesuatu yang lebih berharga daripada Andri yang sudah tidak berguna. Kalkulasi dingin itu dibuat dalam hitungan detik. Loyalitas adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Tepat saat salah satu preman mengangkat sebuah pipa besi, bersiap untuk memberikan pukulan yang mungkin akan melumpuhkan Andri secara permanen, Fanya bergerak. Hentikan! Teriaknya, suaranya terdengar lebih kuat dan lebih tegas dari yang ia duga. Semua orang berhenti. Baron menoleh ke arahnya, alisnya terangkat karena terkejut sekaligus geli. Oh, sang putri akhirnya mau bicara. Fanya melangkah maju, menjauh dari sudutnya yang aman. Ia sengaja membiarkan rasa takut terlihat di wajahnya, tetapi matanya menunjukkan kilatan licik yang dingin. Ia menatap lurus ke arah Baron. Kalian membuang-buang waktu dengan dia, katanya sambil menunjuk Andri dengan jijik. Dia bodoh. Rencananya memang bagus, tapi eksekusinya berantakan. Dia panik dan membuat kesalahan. Itulah kenapa uangnya sekarang terjebak. Andri menatap Fanya dari lantai dengan tatapan tidak percaya. Rasa sakit fisiknya seolah hilang sesaat, digantikan oleh rasa sakit pengkhianatan yang jauh lebih dalam dan lebih tajam. Tapi aku, lanjut Fanya, suaranya kini lebih percaya diri, aku tahu lebih banyak. Aku tahu hal-hal yang tidak dia ceritakan padamu. Aku tahu tentang aset-aset lain yang dia sembunyikan, bahkan dari istrinya sendiri. Properti di Bali, beberapa rekening kripto kecil yang ia kelola secara rahasia. Itu semua tidak seberapa dibandingkan jumlah utama yang beku, tapi itu lebih dari cukup untuk membayar utangmu kepada bosmu. Ini adalah sebuah pertaruhan. Sebagian besar adalah kebohongan yang ia karang saat itu juga, didasarkan pada gumaman-gumaman sombong Andri di masa lalu. Tapi di tengah situasi putus asa ini, kebohongan yang meyakinkan bisa menjadi senjata yang paling ampuh. Apa yang kau inginkan? Tanya Baron, matanya menyipit. Ia mulai tertarik. Bebaskan aku, jawab Fanya cepat. Biarkan aku pergi dari pulau ini. Sebagai gantinya,
Aku akan memberimu semua informasi yang aku miliki. Nomor rekening, lokasi properti, semuanya. Aku bahkan akan membantumu mencairkannya. Anggap saja ini biaya kebebasanku. Dia, Fanya menendang pelan kaki Andri, bisa kalian apakan saja sesuka hati. Aku tidak peduli. Pengkhianatan itu begitu total, begitu mutlak, hingga membuat Andri merasa lebih hancur daripada pukulan pipa besi manapun. Wanita yang menjadi alasannya melakukan semua ini, wanita yang ia janjikan dunia, baru saja menjualnya seharga nyawanya sendiri kepada para iblis. Baron merenungkan tawaran itu. Logikanya masuk akal. Menghajar Andri sampai mati tidak akan menghasilkan uang. Tapi wanita ini, dengan kelicikannya, mungkin bisa menjadi kunci. Ia tersenyum tipis. Seorang pengkhianat adalah seseorang yang bisa ia pahami. Tawaran yang menarik, gumamnya, mungkin kita bisa. Kata-katanya terpotong oleh suara baru dari pintu masuk gudang yang masih terbuka. Aku khawatir dia tidak akan bisa membantumu, Tuan. Suara itu tenang, berwibawa, dan dingin. Semua orang menoleh ke arah pintu. Berdiri di sana, dengan cahaya sore sebagai latar belakangnya, adalah seorang pria tua yang berpakaian rapi dalam setelan linen putih. Ia tidak tampak mengancam, tetapi dua pengawal berbadan besar yang berdiri di belakangnya jelas bukan orang sembarangan. Andri tidak mengenali pria itu. Baron dan anak buahnya menatap dengan waspada, merasakan kehadiran kekuatan baru yang tak terduga. Tetapi Fanya mengenali pria itu. Dan saat ia melihatnya, semua warna terkuras dari wajahnya. Bibirnya bergetar, dan matanya membelalak ngeri. Ia mundur selangkah, lalu selangkah lagi, seolah baru saja melihat hantu. Pria tua itu tersenyum, senyum yang sama sekali tidak ramah. Halo, Fanya. Atau haruskah aku memanggilmu Karina, namamu yang dulu? Sudah lama sekali. Aku percaya kau masih ingat padaku. Fanya hanya bisa berbisik. Suaranya tercekat di tenggorokan. Pak, Tirtayasa. Rencana pelarian Fanya baru saja meledak di depan wajahnya. Ia mencoba membuat kesepakatan dengan iblis, hanya untuk menemukan bahwa iblis lain dari masa lalunya yang paling kelam telah datang untuk menagih utangnya sendiri. Atmosfer di dalam gudang berubah seketika. Jika sebelumnya suasananya tegang seperti senar biola, kini terasa seperti ruang hampa sebelum ledakan dahsyat. Dua kelompok predator kini berada di dalam kandang yang sama, mengincar mangsa yang sama, dan saling menatap dengan penuh kecurigaan. Preman-preman guntur yang kasar dan brutal berhadapan dengan pengawal Tirtayasa yang tampak tenang namun mematikan. Baron adalah yang pertama memecah keheningan. Siapa kau, Pak Tua? Tanyanya dengan nada mengancam, mencoba menegaskan kembali dominasinya. Ini bukan urusanmu. Tirtayasa terkekeh pelan. Oh, aku jamin ini urusanku. Wanita jalang itu, katanya sambil menunjuk Fanya dengan tongkat berukir gading miliknya, telah mencuri sejumlah besar uang dariku beberapa tahun lalu. Aku sudah mencarinya sejak lama. Dan sepertinya, aku menemukannya di saat yang tepat. Ia kemudian menatap Andri yang terbaring di lantai, lalu kembali ke Baron. Dan kau, aku berasumsi kau di sini untuk menagih utang dari pria malang ini. Itu benar, geram Baron, dan kami yang pertama di sini. Aku ragu itu penting, balas Tirtayasa dengan tenang. Karena sepertinya kita berdua telah dipancing ke tempat yang sama. Tidakkah kau merasa ini terlalu kebetulan? Kau menemukan debiturmu yang lama hilang di pulau terpencil ini. Aku menemukan penipu yang paling kucari di lokasi yang sama persis. Seseorang pasti telah memberikan kita informasi. Kebenaran dari kata-kata Tirtayasa mulai meresap ke dalam benak Baron. Ia memang menerima tip anonim. Tip itu sangat akurat dan spesifik. Ia terlalu dibutakan oleh keserakahan untuk mempertanyakan sumbernya. Kini, ia sadar. Mereka bukan pemburu utama di sini. Mereka hanyalah anjing-anjing pemburu yang dilepaskan oleh seorang majikan tak terlihat yang jauh lebih cerdas dan lebih berbahaya. Amarah mereka yang tadinya terfokus pada Andri dan Fanya kini bercabang. Mereka marah pada target mereka, tetapi juga marah karena telah dimanipulasi. Namun, karena sang dalang tidak ada di sana, Andri dan Fanya menjadi satu-satunya pelampiasan yang tersedia. Bagi Andri dan Fanya, ini adalah skenario mimpi buruk terburuk mereka. Tidak ada lagi harapan untuk bernegosiasi. Tidak ada jalan keluar. Mereka terjebak di antara dua kekuatan ganas yang sama-sama menginginkan darah dan uang mereka. Aku tidak peduli siapa yang mengirimmu, bentak Baron, frustrasinya meledak. Ia kembali mencengkeram kerah Andri. Di mana uangnya, brengsek? Di sisi lain, pengawal Tirtayasa mendekati Fanya. Bos kami ingin uangnya kembali, Nona. Sekarang.
Atau kami akan mengambilnya dari kulitmu, inci demi inci. Fanya menjerit saat lengannya dicengkeram dengan kasar. Pengkhianatannya terhadap Andri kini menjadi sia-sia. Tidak ada kesepakatan yang bisa menyelamatkannya. Gudang itu berubah menjadi neraka pribadi mereka. Jeritan, ancaman, dan suara pukulan menggema di ruangan tertutup itu. Fanya dipaksa untuk mengakui kejahatan masa lalunya di depan semua orang, sementara Andri terus-menerus disiksa untuk mengungkapkan lokasi uang yang tidak bisa ia akses. Ini adalah puncak dari keputusasaan mereka, sebuah simfoni penderitaan yang dirancang dengan sempurna. Dan di tengah kekacauan itu, Tiara memainkan kartu terakhirnya. Di Jakarta, Dharma menatap beberapa layar monitor di hadapannya. Satu layar menunjukkan titik GPS Andri dan Fanya di dalam gudang. Layar lain menunjukkan rekaman audio langsung dari sebuah mikrofon mini yang disembunyikan pada agen, El Caiman, yang sempat berinteraksi dengan mereka. Semua jeritan dan ancaman terdengar dengan sangat jelas. Semua aktor sudah berada di atas panggung. Bu Tiara, lapor Dharma melalui saluran komunikasi yang aman. Situasinya sangat tidak stabil. Luar biasa, jawab Tiara dari kantornya. Suaranya terdengar puas. Waktunya untuk menutup tirai. Hubungi pihak berwenang. Tim Dharma segera bergerak. Sebuah panggilan telepon anonim dilakukan ke unit taktis kepolisian khusus di pulau itu. Suara penelepon telah diubah secara digital, terdengar panik dan ketakutan. Tolong. Ada baku tembak di gudang nomor 7 di dermaga tua. Ada sindikat kriminal. Mereka menyandera 2 orang turis yang diculik dari Asia. Cepat. Pesan itu sempurna. Menggunakan narasi, korban penculikan, yang telah Tiara bangun, ia memastikan bahwa polisi akan datang dengan kekuatan penuh, mengharapkan pertempuran sengit melawan penculik yang kejam. Dalam hitungan menit, neraka yang satu digantikan oleh neraka yang lain. Suara sirene yang memekakan telinga tiba-tiba meraung dari segala arah, semakin lama semakin dekat. Disusul oleh deru baling-baling helikopter yang terbang rendah di atas gudang. Baron, Tirtayasa, dan semua anak buah mereka membeku. Mereka tertangkap basah. Tanpa peringatan, pintu dan jendela gudang didobrak. Granat asap dilemparkan ke dalam, mengisi ruangan dengan kabut abu-abu yang menyesakan. Tim polisi bersenjata lengkap dan mengenakan perlengkapan anti huru-hara menyerbu masuk dari segala penjuru, berteriak dalam bahasa Spanyol. Policia. Suelten las armas. Al suelo, ahora. Polisi. Letakkan senjata. Tiarap, sekarang. Kekacauan total meletus. Para preman dan pengawal, yang terkejut dan bingung, tidak punya kesempatan untuk melawan. Mereka semua dilumpuhkan dan diborgol dengan cepat dan efisien. Baron dan Tirtayasa, 2 bos kejahatan yang ditakuti, kini tiarap di lantai yang kotor, sama tidak berdayanya dengan mangsa mereka. Di tengah kabut dan kebingungan, seorang petugas menemukan Andri yang terbaring meringis kesakitan, dan Fanya yang menangis histeris di sudut. Mereka segera diselamatkan, dibungkus dengan selimut termal, dan dipapah keluar dari gudang. Saat Andri digiring menuju sebuah mobil van lapis baja, kepalanya terasa pusing dan dunianya berputar. Namun, matanya yang setengah terpejam berhasil menangkap sebuah pemandangan di seberang jalan. Di bawah cahaya redup dari tiang lampu jalan, sebuah sedan hitam yang elegan terparkir dengan tenang. Di sampingnya berdiri sesosok wanita. Itu Amalia. Ia tidak lagi terlihat seperti asisten yang gugup dan ketakutan yang datang ke rumah Tiara beberapa malam lalu. Malam ini, ia mengenakan setelan celana berwarna gelap yang tajam dan rapi. Rambutnya disanggul dengan sempurna. Ia berdiri tegak, memegang ponsel di telinganya, mengamati seluruh pemandangan penangkapan itu dengan ekspresi yang tenang dan terkendali. Mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Di mata Amalia, Andri tidak melihat ada rasa kasihan. Yang ia lihat hanyalah kepuasan yang dingin. Amalia kemudian memberikan sebuah anggukan kepala yang pelan, nyaris tak terlihat, namun penuh dengan makna. Sebuah konfirmasi. Sebuah pernyataan kemenangan. Kemudian, ia berbalik, masuk ke dalam mobil, dan sedan itu meluncur pergi ke dalam kegelapan malam tanpa suara. Sebuah kesadaran terakhir yang menghancurkan jiwa menghantam Andri dengan kekuatan yang lebih besar dari semua pukulan yang ia terima. Ini semua sudah diatur. Setiap detik penderitaannya, setiap momen terornya, semuanya telah direncanakan, diawasi, dan mungkin dinikmati. Asisten kecil yang selalu ia pandang sebelah mata, yang bahkan namanya sering ia lupakan, ternyata adalah sang marsekal lapangan dalam eksekusinya. Dan ia baru saja memberikan laporan langsung kepada ratunya. Berita tentang penangkapan dramatis di Pulau Caiman menjadi sensasi internasional.
Media di seluruh dunia melahap cerita yang telah disajikan dengan begitu apik oleh Tiara. Seorang istri pahlawan yang, melalui jaringan intelijen pribadinya, berhasil melacak lokasi suaminya yang diculik dan menyusun operasi penyelamatan yang berujung pada penangkapan sindikat kriminal berbahaya. Guntur dan Tirtayasa, bersama anak buah mereka, dilabeli sebagai anggota kartel internasional yang berspesialisasi dalam penculikan dan pemerasan. Tuduhan itu begitu kuat, didukung oleh bukti-bukti yang ditanam dengan cermat oleh tim Dharma, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk membela diri. Bagi Andri, penyelamatan itu adalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih dalam. Ia diterbangkan ke Panama, negara terdekat dengan yurisdiksi untuk mengadili kejahatan lintas negara semacam itu, untuk memberikan kesaksian. Namun, di balik layar, narasi yang sebenarnya mulai dijalin. Dharma, dengan keahliannya, membocorkan bukti keuangan yang tak terbantahkan kepada jaksa penuntut di Panama, jejak digital transfer dana raksasa yang dilakukan Andri ke rekening-rekening cangkangnya. Semua bukti itu disajikan seolah-olah Andri adalah otak di balik sindikat tersebut, yang berpura-pura diculik untuk menutupi jejak penggelapannya. Persidangan itu berlangsung cepat. Andri, tanpa sumber daya, tanpa pengacara yang kompeten, dan dengan bukti yang memberatkannya, menjadi sasaran empuk. Kesaksian Fanya, yang telah diatur oleh pengacara yang disediakan oleh Tirtayasa sebagai bagian dari kesepakatan balas dendamnya, menjadi paku terakhir di peti matinya. Fanya melukiskan Andri sebagai dalang yang manipulatif, yang merencanakan segalanya dan memaksanya untuk ikut serta di bawah ancaman. Ia memainkan perannya sebagai korban dengan sangat baik, sebuah pelajaran yang mungkin ia pelajari dari Tiara. Hasilnya sudah bisa ditebak. Andri divonis hukuman penjara puluhan tahun di salah satu penjara paling terkenal kejam di Panama. Tempat itu bukan sekadar lembaga pemasyarakatan. Itu adalah sebuah ekosistem brutal di mana hanya yang terkuat dan paling licik yang bisa bertahan. Kabar tentang kejahatannya, seorang penipu kaya raya yang mencoba menipu semua orang, menyebar dengan cepat di antara para narapidana. Ia menjadi target sejak hari pertama. Namun, penderitaannya tidak berhenti di situ. Tiara memastikan bahwa karma benar-benar menemukan jalannya. Melalui koneksi Dharma, Guntur dan Tirtayasa, meskipun ditahan di penjara yang berbeda, masih memiliki pengaruh di dunia bawah. Mereka diberitahu bahwa Andri adalah penyebab mereka tertangkap. Perintah pun dikeluarkan dari balik jeruji besi, buat hidup Andri di penjara seperti neraka di bumi. Setiap hari bagi Andri adalah siklus penyiksaan dan penghinaan. Ia dipukuli, dirampok jatah makannya, dan dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan paling kotor. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Para penjaga, yang telah disuap, hanya membuang muka. Ia merindukan gudang di dermaga itu, yang kini terasa seperti sebuah hotel mewah dibandingkan dengan selnya yang sempit dan bau. Wajah tampannya yang dulu menjadi asetnya kini dipenuhi bekas luka. Tubuhnya yang atletis menjadi kurus dan ringkih. Tapi siksaan terburuk adalah siksaan mental. Setiap malam, dalam kegelapan selnya, ia dihantui oleh wajah Tiara yang tenang dan senyum dingin Amalia. Ia akhirnya mengerti kedalaman jurang yang telah ia gali untuk dirinya sendiri. Ia tidak hanya kehilangan kebebasannya, ia telah kehilangan jiwanya. Sementara itu, nasib Fanya tampak lebih baik, setidaknya di permukaan. Berkat kerjasamanya, ia menerima hukuman yang jauh lebih ringan. Setelah menjalani hukuman singkat, ia dideportasi. Namun, Tiara tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Sebelum Fanya dibebaskan, tim Dharma telah bekerja. Nama Fanya, bersama dengan semua aliasnya yang diketahui, dimasukkan ke dalam berbagai daftar hitam finansial global. Ia ditandai sebagai individu berisiko tinggi untuk penipuan dan pencucian uang. Akibatnya, Fanya menjadi hantu finansial. Ia tidak bisa membuka rekening bank. Ia tidak bisa mengajukan kartu kredit. Ia tidak bisa menyewa apartemen atas namanya sendiri, atau bahkan mendapatkan pekerjaan yang layak. Setiap kali identitasnya diperiksa, tanda bahaya akan berbunyi. Kecantikannya yang dulu menjadi senjatanya kini memudar karena stres dan kehidupan yang keras. Tanpa akses ke uang dan tanpa wajah yang bisa ia jual, ia menjadi tidak berdaya. Ia kembali ke kota asalnya, hidup dalam kemiskinan dan ketakutan yang konstan. Setiap pria kaya yang ia dekati kini bisa dengan mudah memeriksa latar belakangnya dan langsung menjauh. Ia dihantui oleh bayangan Tirtayasa dan para korbannya yang lain. Ia terpaksa bekerja serabutan dengan upah rendah, selalu waspada, selalu merasa diawasi. Tiara tidak membunuhnya atau memenjarakannya seumur hidup. Ia memberinya hukuman yang lebih kejam. Ia membiarkannya hidup, tetapi merenggut semua hal yang membuat hidup itu berarti baginya. Ia dikutuk untuk selamanya melihat kemewahan yang tidak akan pernah bisa ia miliki lagi. Di Jakarta,
citra Tiara melambung tinggi. Ia menjadi simbol ketahanan dan kekuatan wanita. Kisahnya, seorang istri setia yang dikhianati dan seorang CEO brilian yang melawan balik serangan terhadap perusahaannya, menjadi berita utama selama berbulan-bulan. Ia diundang ke berbagai acara talk show, seminar, dan konferensi. Ia tidak pernah menyebut nama Andri dengan kebencian, hanya dengan kesedihan yang terkontrol, yang justru membuatnya tampak semakin berkelas dan kuat. Perusahaannya, yang sempat goyah sesaat karena berita peretasan, kini pulih dengan kekuatan yang luar biasa. Kepercayaan investor justru meningkat, melihat bagaimana Tiara mampu menavigasi krisis dengan begitu tenang dan tegas. 6 bulan setelah insiden itu, sebuah majalah bisnis terkemuka mengadakan acara penghargaan tahunan mereka. Penghargaan tertinggi, CEO inspiratif tahun ini, dianugerahkan kepada Tiara. Malam itu, ia berdiri di atas panggung yang gemerlap, mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, tampak anggun dan berkuasa. Ia menerima piala kristal di tengah tepuk tangan yang meriah dari para tokoh paling berpengaruh di negeri itu. Dalam pidato kemenangannya, ia berbicara tentang pentingnya integritas, loyalitas, dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Ia berterima kasih kepada seluruh timnya yang telah bekerja tanpa lelah di masa-masa sulit. Namun, katanya, suaranya terdengar jelas di seluruh ballroom, ada satu orang yang ingin saya berikan penghargaan khusus. Seseorang yang berdiri di sisi saya sepanjang badai, yang menjadi batu karang saya saat ombak paling ganas menerjang. Seseorang yang loyalitas dan dedikasinya melampaui tugasnya. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh hadirin sebelum berhenti pada satu titik di meja depan. Saya ingin mengumumkan bahwa mulai bulan depan, posisi wakil direktur utama perusahaan akan diisi olehnya. Kamera menyorot ke arah yang ia pandang. Di sana, duduk dengan postur yang sempurna, adalah Amalia. Ia tidak lagi terlihat seperti asisten yang sederhana. Malam itu, ia mengenakan gaun rancangan desainer yang anggun, riasannya sempurna, dan ia memancarkan aura kepercayaan diri yang tenang. Saat namanya disebut, ia tersenyum tipis, sebuah senyum penuh makna, dan mengangguk ke arah Tiara. Seluruh ballroom bertepuk tangan, memuji kisah inspiratif tentang seorang asisten setia yang karirnya meroket. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang tahu bahwa tepuk tangan itu sebenarnya ditujukan untuk seorang letnan jenderal yang baru saja dipromosikan setelah memenangkan perang rahasia yang brutal. Itu adalah hadiah Tiara untuk kesetiaan, sebuah demonstrasi kekuatan yang jelas bagi siapapun yang mengamatinya. Berdirilah di sisinya, dan kau akan naik ke bintang-bintang. Khianati dia, dan kau akan jatuh ke dalam jurang terdalam. 1 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Waktu telah menyembuhkan luka-luka palsu yang Tiara tunjukkan kepada dunia, dan di bawah permukaan, waktu telah memperkuat kerajaannya hingga menjadi benteng yang tak tertembus. Jejak Andri dan Vanya telah memudar dari kehidupan sehari-hari, menjadi tidak lebih dari sebuah catatan kaki dalam sejarah perusahaannya, sebuah kisah peringatan tentang pengkhianatan dan konsekuensinya. Kantor Tiara tidak lagi berada di gedung yang lama. Ia telah memindahkan markas besarnya ke salah satu gedung pencakar langit paling prestisius di jantung distrik bisnis Jakarta. Kantor barunya menempati seluruh lantai teratas. Sebuah penthouse korporat dengan jendela-jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan 360 derajat ke seluruh kota. Desain interiornya mencerminkan dirinya yang baru. Tajam, modern, efisien, dengan sentuhan kemewahan yang bersahaja namun tak terbantahkan. Tidak ada lagi jejak kenangan lama, tidak ada foto pernikahan, tidak ada pernak-pernik yang mengingatkannya pada masa lalunya. Ini adalah istana yang dibangun di atas fondasi kemenangan. Pagi itu, Tiara berdiri di depan salah satu jendela raksasa, memandang ke timur. Di Cakrawala, matahari baru saja mulai merangkak naik, mewarnai langit dengan sapuan warna oranye, merah muda, dan emas. Fajar baru menyingsing di atas kota yang tidak pernah tidur, dan bagi Tiara, fajar itu terasa begitu personal. Itu adalah simbol dari awal yang baru, dari kekuasaan yang telah ia rebut kembali dengan tangannya sendiri. Di tangannya, ia memegang secangkir kopi hitam tanpa gula, kehangatannya menjalar ke jemarinya. Pintu kantornya terbuka tanpa suara. Amalia masuk, membawa sebuah tablet. Penampilannya kini telah bertransformasi sepenuhnya. Ia adalah seorang eksekutif wanita yang tajam dan berwibawa. Setelan kerjanya sempurna, gerakannya efisien, dan tatapan matanya menunjukkan kecerdasan dan fokus yang setara dengan mentornya. Ia tidak lagi berjalan di belakang Tiara, ia berjalan di sisinya. "Selamat pagi, Bu," sapa Amalia. Suaranya tenang dan profesional. "Laporan keuangan kuartal ketiga sudah masuk. Saya letakkan di meja Anda." Singkatnya, kita melampaui semua target. Pertumbuhan laba naik 30% dibandingkan kuartal sebelumnya.
Saham kita mencapai titik tertinggi sepanjang masa pagi ini saat pasar dibuka. Tiara tersenyum, senyum yang tulus dan puas. Kerja bagus, Amalia. Itu semua berkat strategimu dalam ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Saya hanya mengeksekusi visi Anda, Bu, jawab Amalia dengan rendah hati, namun ada kilatan kebanggaan di matanya. Mereka berdiri berdampingan sejenak, menatap pemandangan kota yang terbentang di bawah mereka. Keheningan di antara mereka terasa nyaman, dipenuhi dengan rasa saling percaya dan rasa hormat yang mendalam, ditempa dalam api krisis. Rasanya seperti seumur hidup yang lalu, gumam Amalia pelan, seolah membaca pikiran Tiara. Tiara mengangguk. Waktu adalah perspektif. Setahun bisa terasa seperti seabad, atau hanya sekejap mata. Yang penting bukan berapa lama waktu berlalu, tapi apa yang kita lakukan dengan waktu itu. Ia berbalik dari jendela dan berjalan menuju meja kerjanya yang terbuat dari kayu eboni dan baja poles. Kita telah menggunakannya dengan baik. Saat ia duduk di kursinya, sebuah notifikasi tanpa suara muncul di layar komputernya yang terenkripsi. Itu adalah pesan dari saluran komunikasi yang hanya ia dan Dharma gunakan. Ia membukanya. Pesan itu sangat singkat, hanya terdiri dari 4 kata. Tetapi bagi Tiara, itu adalah kalimat penutup dari babak tergelap dalam hidupnya. Semua jejak dibersihkan. Status, selesai. Itu dia. Konfirmasi terakhir. Dharma dan timnya telah selesai menghapus semua sisa-sisa digital dari protokol hujan badai. Tidak ada lagi koneksi antara Tiara dengan para rentenir atau industrialis pendendam. Tidak ada jejak pembayaran ke firma intelijen. Di mata dunia dan hukum, ia bersih sepenuhnya. Benang terakhir yang mengikatnya pada masa lalu yang kelam itu baru saja diputuskan. Tiara menghapus pesan itu secara permanen. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Beban terakhir yang tidak ia sadari masih ia pikul kini telah terangkat. Ia benar-benar bebas. Ia menatap Amalia, yang sedang mempersiapkan agenda rapat hari itu di tabletnya. Amalia, panggilnya. Amalia mengangkat kepalanya. Ya, Bu. Sebuah senyum baru tersungging di bibir Tiara. Bukan senyum kemenangan yang dingin, bukan pula senyum puas. Ini adalah senyum seorang visioner, seorang pembangun. Senyum seorang ratu yang tidak lagi perlu melihat ke belakang, karena masa depannya begitu cerah dan luas. Batalkan semua rapat internal saya setelah makan siang, perintahnya. Jadwalkan pertemuan dengan tim riset dan pengembangan. Aku punya ide untuk lini produk baru yang akan mengguncang pasar. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mata Amalia berbinar. Inilah Tiara yang paling ia kagumi, bukan sang ahli strategi balas dendam, tetapi sang inovator yang tak kenal lelah. Baik, Bu, akan saya siapkan. Amalia berbalik untuk meninggalkan ruangan, tetapi Tiara memanggilnya sekali lagi. Dan Amalia? Ya? Jangan panggil aku, Bu, lagi saat kita hanya berdua, kata Tiara. Panggil aku Tiara. Amalia tertegun sejenak, lalu senyum tulus terukir di wajahnya. Baik, Tiara. Saat Amalia menutup pintu, Tiara kembali menatap keluar jendela. Matahari kini telah naik lebih tinggi, cahayanya yang keemasan menyinari seluruh penjuru kantornya, mengusir setiap bayangan terakhir. Ia tidak lagi melihat masa lalu. Ia tidak lagi melihat pengkhianatan atau rasa sakit. Yang ia lihat hanyalah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, simbol dari tantangan-tantangan baru yang harus ditaklukkan. Kerajaan lamanya telah hancur, tetapi dari abunya, ia telah membangun sebuah kekaisaran yang lebih kuat, lebih cerdas, dan sepenuhnya miliknya. Fajar telah tiba, dan sang ratu kini siap untuk memerintah.